adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online GKI Harapan Jaya. Hari ini, tanggal 7 Maret 2021, adik-adik ketemu dengan Kak Mia. Nah, Kak Mia, puji Tuhan sekali dan bersyukur adik-adik semua dalam kondisi sehat. Tuhan Yesus kasih perlindungan, Tuhan Yesus kasih kesehatan, dan Tuhan Yesus kasih adik-adik kebahagiaan. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggunya, kami mau sapa. Adik-adik semua sudah sarapan kan? Pasti sudah sarapan ya. Kita mau dengerin dulu ya video tata tertib kita di sekolah minggu online. Sebelum kita mulai sekolah minggu online, kita perhatikan tata tertib ini terlebih dahulu ya. Mari mempersiapkan Alkitab kita. Fokus mengikuti sekolah minggu dengan tetap duduk manis dan tidak berlarian. Selama sekolah minggu, tidak makan dan tidak minum. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengar ya aturan-aturannya bagaimana kalau kita sekolah minggu online. Nah, sekarang berarti adik-adik sudah bisa fokus dong ya. Kita mau sekolah minggu. Oke adik-adik, kami mau adik-adik semua berdiri. Kita mau mulai, kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu yang ada gerakannya. Ya, kita mau nyanyi lagu digoyang-goyang. Ayo adik-adik berdiri semua ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Wah, adik-adiknya tadi semuanya bergerak. Kakak senang banget lihatnya. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk. Kita mau doa buka sekolah minggu online kita. Ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama bertemu Tuhan walaupun masih online di sekolah minggu online Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua.
Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu kami dari awal hingga akhir, agar kami semua bisa mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik. Sekarang adik-adik boleh berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau bersyukur. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Kita mau nyanyi lagu Happy ya bersama dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke? Berdiri ya adik-adik. Ikutin gayanya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, seru ya lagunya kan? Serasa di sekolah minggu beneran, nggak serasa sekolah minggu online. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik duduk, kita mau duduk yang manis. Kita mau nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau
sudah siap mendengar cerita hari ini? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus yang ditangkap di Taman Getsemani. Mau tahu ceritanya? Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih. Pada saat ini, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan cerita. Tolong kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami juga bisa mengerti apa yang diceritakan oleh kakak sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon hanya kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak tidak sendirian. Kakak ditemani oleh seorang teman. Mau tahu siapa? Tada! Nah, hai. Hai adik-adik. Nah, kamu namanya siapa? Nama saya Mimi. Siapa? Mimi. Mimi. M-I-M-I. Gitu, betul. Betul Kak Amel. Oke, Mimi, hari ini temenin Kak Amel untuk cerita ya. Iya Kak Amel, mau. Nah, tapi sebelumnya kakak mau main. Mimi mau ikutan main nggak? Mau dong. Mimi suka banget main. Asik, seru ya kalau main ya. Nah, sekarang kita mau main tebak-tebakan, Mi. Tebak-tebakannya, Mimi harus fokus mendengarkan karena kakak nanti akan memperdengarkan suara hewan. Aduh, seru ya, kakak seru ya. Iya dong. Jadi, Mimi harus tebak itu suara apa. Ngerti, Mimi? Mengerti. Ayo, cepetan. Kak Amel, cepetan. Sabar. Anak Tuhan harus sabar. Oke? Kakak. Kok gelap? Kenapa, Mimi? Aku takut. Nggak usah takut. Masih ada kakak di sini. Nah, sekarang coba lihat. Ada apa itu ya? Ada langit. Terus? Ada bintang. Oh, ada langit, ada bintang-bintang. Artinya apa, Mi? Artinya lagi malam ya. Gelap ya. Betul. Kalau malam biasanya gelap ya, Mi ya. Nah, tetapi ada bintang-bintang juga di langit. Nah, sekarang balik lagi, kita mau dengerin suara apa ya? Mimi fokus dengerin ya. Siap, Mi? Siap, kakak siap. Yang pertama. Nah, suara apa itu, Mi? Suara anjing. Anjing? Guk. Mimi udah makan apa belum nih? Kayaknya Mimi belum makan ya. Sama kayaknya adik-adik di rumah juga kali ada yang belum makan sama kayak Mimi ya. Coba, ayo semangat, Mi. Gimana bunyi anjingnya? Guk. Nah, betul adik-adik. Itu adalah suara anjing. 100 untuk Mimi. Yeay. 100 juga untuk adik-adik yang sudah menebak dengan benar. Yeay. Hebat. Sekarang kita mau dengerin yang kedua. Siap, Mimi? Siap, kakak siap. Oke. Suara jangkrik, krik. Suara jangkrik gitu ya? Krik. Mimi pernah lihat jangkrik itu kayak apa? Belum. Nah, kakak tunjukin gambarnya. Nah, seperti itu suara jangkrik. Sekarang yang ketiga. Suara burung hantu. Kukuk. Oh, Mimi hebat banget sih. 3 betul semua, Mimi. Wah, hebat Mimi. 100 untuk Mimi.
terus juga untuk adik-adik yang pasti juga bisa menebak. Ada lagunya ya soalnya. Kuk-kuk, kuk-kuk, suaranya merdu. Nah, kayak begitu. Betul, Mi. Nah, sekarang yang terakhir. Ya, masih ada yang terakhir loh. Nah, dengar. Suara orang lagi ngorok. Suara ngorok? Mimi tahu dari mana suara orang ngorok? Kayak suara Papa Mimi. Suara Papa Mimi. Kalau di rumah Papa Mimi begitu ya? Iya, kalau Bobo. Iya, adik-adik yang di rumah juga papanya kalau ngorok begitu ya? Nah, betul Mimi. Wah, hebat. 4 soal semuanya Mimi betul. Dan adik-adik juga pasti betul sama seperti Mimi. Hebat semuanya. Nah, adik-adik coba dengerin Mi. Mi dengerin. Kakak masih dengar ada suara yang tadi tuh Mimi. Suara orang ngorok ya Mi ya? Iya. Siapa ya Mi ya? Coba kita lihat ya. Mimi. Sepertinya mereka kelelahan ya. Tidurnya pules banget. Iya, Kak. Ini di mana sih, Kak? Oh, ini di Taman Getsemani, Mi. Terus itu suara apa, Kak? Itu suara orang yang lagi tidur yang tadi Mimi bilang. Nah, siapa sih mereka? Coba kakak lihat dulu ya, siapa ya mereka ya? Oh, Mimi, itu adalah Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Itu siapa, Kak? Siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Coba Mi ulangi Mi. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Iya, pinter. Aduh, Mimi pinter sekali hari ini. Nah, mereka itu 3 orang murid Yesus. Nah, murid Yesus ya, Kak? Betul, murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka tidur ya, Mia? Kenapa mereka pules banget sampai ngorok kayak gitu ya? Iya ya, kenapa ya, Kak? Iya, padahal sebelumnya tahu gak, Mi? Tuhan Yesus meminta mereka untuk berjaga dan berdoa. Karena Tuhan Yesus juga mau berdoa kepada Bapaknya di surga. Tetapi Tuhan Yesus nggak mau berdoa sendirian. Dia mau juga murid-muridnya menemani dia berdoa, Mi. Tetapi karena malam, mereka ngantuk. Iya, coba kita lihat di mana Tuhan Yesusnya, Mi ya? Iya, ayo kita lihat Tuhan Yesus. Mimi mau lihat. Iya, ternyata Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus lagi berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Mi. Iya, Tuhan Yesus lagi berdoa. Kenapa ya dia sungguh-sungguh ya? Karena Tuhan Yesus akan mempersiapkan dirinya. Dia akan mengalami penderitaan untuk disalib. Mimi tahu apa doanya Tuhan Yesus? Enggak tahu, Kakak. Ya, Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Itu kata-katanya Tuhan Yesus. Mimi, coba cawan itu apa sih maksudnya ya, Mia? Iya ya, Mimi nggak tahu tuh, Kak. Apa itu ya, Kak? Nah, cawan itu maksudnya adalah penderitaan disalib. Tadi Tuhan Yesus tahu saatnya sudah tiba. Dia akan disalib, tetapi dia mau taat kepada Bapa di surga. Dia mau menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita, menyelamatkan Kak Amel, menyelamatkan Mimi,
menyelamatkan adik-adik yang ada di rumah juga. Oleh karena itu, dia sungguh-sungguh berdoa, berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Coba Mimi ulangi apa kata Tuhan Yesus tadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Good. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa ya Mi, dia menemui 3 orang muridnya yang lagi ngapain tadi? Ngorok, salah ya? Tidur. Iya, lagi tidur. Kemudian Tuhan Yesus menemui mereka dan membangunkan. 3 orangnya tadi siapa Mi tadi namanya Mi? Namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Wah, good. Mimi masih ingat. Setelah Tuhan Yesus membangunkan Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tiba-tiba terdengar suara kaki yang datang mendekat. Banyak. Ternyata ada rombongan yang datang, Mi. Rombongan apa, Kak? Siapa mereka, Kak? Iya, rombongan itu artinya orang banyak. Orang banyak datang menemui Tuhan Yesus dan murid-murid di Taman Getsemani. Siapa mereka? Mereka adalah orang Farisi. Ada juga imam kepala dan tentara Romawi. Mereka mau ngapain, Kakak? Mereka mau menangkap Tuhan Yesus, Mimi. Kenapa? Kenapa ya, Mi, mereka mau nangkap Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan baik. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau ditangkap? Iya, karena mereka nggak suka akan kehadirannya Tuhan Yesus. Mereka merasa Tuhan Yesus sebagai musuh mereka. Nah, oleh karena itu mereka mau menangkap Tuhan Yesus. Tetapi rombongan orang banyak itu tidak tahu yang mana Tuhan Yesus. Nah, ternyata lagi ya, di dalam rombongan itu, Mi, ada 1 orang murid Tuhan Yesus yang lainnya. Yudas. Siapa namanya? Yudas. Iya, Yudas Iskariot namanya. Yudas Iskariot. Karena muridnya Tuhan Yesus, jadi dia tahu gak Tuhan Yesus yang mana? Tahu. Nah, jadi si Yudas maju menemui Tuhan Yesus dan dia mencium. Nah, cium Tuhan Yesus dan tentara Romawinya akhirnya menangkap Tuhan Yesus. Wah, Kasihan sekali Tuhan Yesus ya, Kakak. iya, betul, Mi. Ternyata yang merasa sedih nggak hanya Mimi, tetapi murid Tuhan Yesus yang lainnya, Petrus juga sedih dan dia marah. Jadi dia mengambil pedang tentara itu, dia kenain telinganya dan putus telinga dari salah satu rombongan itu. Salah satu telinga dari tentara Romawi itu putus oleh pedang yang dihunuskan oleh Petrus. Nah, tetapi Tuhan Yesus lagi-lagi menunjukkan kebaikannya, Mi. Tuhan Yesus menegur Petrus, gak boleh kayak begitu. Marah terus melukai orang lain itu tidak boleh. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan, mengembalikan telinga tentara Romawi itu. Dari cerita kakak, apa sih yang Mimi pelajari? Mimi mau belajar seperti Tuhan Yesus dong, Kak. Oke, belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bagaimana, Mimi? Tuhan Yesus mau berdoa tadi kan sungguh-sungguh. Oke, dia mau berdoa sungguh-sungguh. Contohnya apa, Mi? Contohnya ya, begini. Kalau Mimi mau pergi nih, Mimi mau doa sungguh-sungguh. Biar Mimi
bisa hati-hati di jalan. Oke, bisa selamat gitu ya Mi ya? Iya kakak. Lalu kalau ada peraturan gitu ya, Mimi tuh harus taat gitu ya. Betul, hati-hati sekaligus taat. Tadi selamat gak cuma karena Miminya hati-hati, tetapi karena Mimi juga taat sama peraturan ya. Betul kakak. Oke, apalagi Mimi? Kalau Mimi lagi ulangan gitu ya di sekolah ya. Susah gak ulangannya? Iya, kan Mimi harus belajar ya, begitu ya? Betul, tetapi selain belajar Mimi juga harus apa? Yang harus berdoa dong ya kakak ya, kayak Tuhan Yesus. Betul, berdoa mempersiapkan diri ya Mi ya. Betul kakak. Ya, jadi Mimi taat sama peraturan, kemudian belajar, mempersiapkan diri mau ulangan, berdoa sungguh-sungguh, itu adalah kehendak Tuhan. Dan tadi Mimi bilang mau belajar seperti Tuhan Yesus, belajar taat pada kehendak Tuhan. Nah, hebat. Nah, jadi hari ini kita mau belajar untuk taat pada kehendak Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Sampai di sini jelas Mimi? Jelas kakak? Ada yang mau Mimi tanyakan? Tidak kakak, cukup jelas. Oke, jadi sekarang kita mau belajar ayat hafalannya ya Mi? Nah, ayat hafalannya dari Lukas 22 ayat 42C. Hanya yang C yang tadi Mimi udah sebutin. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Sekali lagi coba Mimi ulangi sama adik-adik yang di rumah ya Mi ya. Oke? Ya, 1, 2, 3. Lukas 22 ayat 42C. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Hebat semuanya. Good job. Hari ini sekali lagi kakak mau mengingatkan supaya kita mau taat pada kehendak Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh. Yuk, sekarang kita juga mau berdoa, berterima kasih sama Tuhan karena sudah memimpin kita mendengarkan cerita hari ini. Yumi? Ya, ayo. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita yang begitu indah. Tuhan mengajarkan kami untuk taat pada kehendak Bapa di surga. Dan juga kami mau berdoa dengan sungguh-sungguh ketika kami mempersiapkan sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Wah, adik-adik tadi sudah dengar firman-Nya ya. Pasti adik-adik senang lihatnya ya. Firman-nya bagus sekali. Ada Mimi dan Kak Amel. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Masih ingat waktu itu kita buat kantong persembahan? Uang persembahannya bisa dimasukkan ke sini. Ya, lalu disimpan dulu di amplop ya. Nanti kalau sempat ke gereja boleh dibawa ke gereja. Kalau tidak sempat ke gereja nggak apa-apa, boleh bisa minta tolong ke papa sama mama untuk transfer ke nomor rekening yang ada di layar. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik persembahan kita ini didasarkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mau nyanyi lagu persembahan ya adik-adik ya. Ku bawa dan berikan persembahanku pada
persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahannya. Sekarang kita mau bersatu dalam doa, kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus pimpin agar persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang akan memakai persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini semakin digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau lihat nih teman-teman kita yang ulang tahun di minggu ini. Setelah itu kita mau doakan buat dia yang berulang tahun ya. Kita lihat siapa yang berulang tahun minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Nah, kakak ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus semakin memberkati ya. Kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita mau tutup sekalian sekolah minggu online kita hari ini. Tapi sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Allah Bapa. Kita mau nyanyikan lagu TAAT. Kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. TAAT. Oke adik-adik, kita sekarang mau berdoa, kita mau tutup sekolah minggu online kita. Kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah melakukan sekolah minggu kami Tuhan dari awal hingga akhir.
Tuhan berkati sekolah minggu kami Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami percaya kesehatan dan kebahagiaan mereka, Tuhan yang sertai Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu yang dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Begitu pula kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan pimpin mereka agar mereka semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bertemu lagi Tuhan Yesus dalam sekolah minggu online. Tuhan pimpin dan sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Adik-adik bisa melanjutkan aktivitasnya dan kita akan ketemu di sekolah minggu online kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.